Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yuk kita lanjut membaca Sahih Bukhari. Sekarang kita sampai ke bab sholat orang yang duduk. Babun bab sholati sholat al-qaidi yang duduk bi dengan al-imai memberi isyarat. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Qala berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Waris. Qala berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Husain Al-Mu'alim dari Abdullah ibnu Buraidah. An-nasunya Imran ibnu Husain. Dan karena ternyata dia rojulan laki-laki mabsuron yang terkena wasir. Dan kola berbicara Abu Ma'mar Marroh dari Marroh satu kali dari Imron. Kola berbicara dia. Saal tu bertanya aku Nabiya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari solatnya ar-rajuli laki-laki dan huwa dia qaidun yang duduk. Pak maka kola berbicara dia. Man barang siapa solat dia iman berdiri. Pak maka huwa dia afdol lebih utama. Dan man barang siapa solat dia qaidan duduk. Pak maka lah bagi hunya nisfu setengah ajri pahala al-qaim yang duduk. Dan man barang siapa solat dia naiman dengan tiduran, Pak makalah bagi huknya nisfu setengah ajar pahala al-qaidi yang duduk. Qala berbicara Abu Abdillah Naim yang tiduran di sisi matoji'a pinggangnya matoji'a pinggang hauna di sana. Maksudnya miring ya, sholatnya miring. Babnya itu adalah sholatnya orang yang duduk sambil dia memberi isyarat. Jadi gimana kalau orang sakit wasir? Nah kalau menurut hadis ini orang yang sakit wasir kalau dia sholat berdiri dia pahalanya itu lebih besar daripada kalau dia duduk. Dan kalau dia berbaring itu lebih ya setengahnya daripada kalau dia duduk. Nah, di sini menunjukkan bahwa dalam Islam itu orang itu dituntut semampunya. Ya. Semampunya itu artinya sebenarnya kalau orang sakit wasir itu dia masih bisa dia berdiri sebenarnya. Walaupun mungkin pada beberapa kondisi dia lebih sakit, gitu. Tapi kan masih mampu. Masih mampu. Nah, memang ada hadis ya yang menyatakan bahwa ketika seseorang itu dia tidak bisa tidak melakukan sesuatu sebagaimana biasa, maka dia akan tetap mendapatkan pahala seakan-akan dia sebagaimana dia biasa melakukan itu. Tapi hadis itu tuh hadis dhaif sebenarnya walaupun sebagian ulama dia mengamalkan hadis itu gitu loh. Jadi misalnya kita biasa itu puasa Senin Kemis, tiba-tiba nggak puasa Senin Kemis karena satu hal. Kalau menurut hadis itu, harusnya kita itu tetap dapat pahala puasa Senin Kemis karena dia berhalangan. Walaupun hadis itu dhaif. Gitu. Tapi kalau kita lihat hadis ini, gitu loh. Hadis ini tuh menunjukkan bahwa ini bertentangan dengan hadis itu. Gitu loh. Hadis yang bahwa orang tuh kalau dia meninggalkan sesuatu yang kebiasaannya, maka dia akan tetap dapat pahala. Orang sakit wasir, kalau dia normalnya dia biasa sholat berdiri, kemudian dia sholatnya itu duduk, maka dia hanya dapat pahala setengahnya. Dapat pahala setengahnya saja. Kecuali memang dia itu sama sekali, misalnya orang yang tidak punya kaki, ya pasti nggak mungkin lah orang nggak punya kaki, terus oleh Allah akan diberikan pahala setengah.
Kenapa? Karena memang sempurnanya dia ibadah itu ya dengan cara dia duduk kan, kalau namanya orang nggak punya kaki. Tapi kalau orang sakit wasir dia masih bisa sebenarnya berdiri walaupun sakit, pun sakit. Nah, makanya Imam siapa itu namanya Imam Malik itu pernah ya suatu hari itu dia itu kan rajin biasanya ibadah itu sholat rajin, habis sholat dia tasbih macam-macam, habis itu sholat sunat. Tapi dalam 2-3 minggu ternyata dia itu begitu sholat Assalamualaikum langsung dia pergi. Habis itu nggak pernah lagi sholat sunat sehingga dia jadi omongan orang. Jadi omongan orang kenapa? Akhirnya ada yang nanya, kenapa Imam kamu kok sekarang kayak gitu? Kata Imam Malik, laisa kullu insan yastati ayakula uzroh. Jadi tidak setiap orang itu bisa menyampaikan alasannya. Malulah dia mau ngomong kena wasir. Itulah gunanya kita itu harus berbaik sangka kepada orang yang biasa berbuat baik. Ketika dia tiba-tiba tidak bisa berbuat baik atau tidak melakukan sesuatu, ya pasti ada sebabnya. Yang sebabnya itu mungkin ada yang bisa diceritakan, ada yang tidak bisa diceritakan. Ada yang bisa diceritakan. Sama kalau orang sakit wasir seperti ini. Nah, ini pilihan dari Nabi ya, dari Allah. Pilihannya gini maksudnya, ketika seseorang itu dia sakit wasir, kalau dia mau sholatnya berdiri, dia dapat pahala penuh. Tapi kalau dia sholatnya duduk, ya setengahnya. Tapi gimana kalau orang yang dia dalam kondisi normal? Orang normalnya malas aja lah, duduk aja lah. Yang penting saya dapat pahala setengah, nggak bisa. Orang normal keseleo, Ustaz. Apa ya kan berarti sakit Mas Yusuf. Tapi orang normal nggak ada halangan. Udahlah nggak apa-apa lah, saya mendapat pahala setengah juga nggak apa-apa. Yang penting saya duduk ya nggak bisa. Tapi kalau orang sakit terus dia memaksakan diri untuk anu ya dapat pahala lebih. Toh walaupun misalnya dia dengan dia dapat pahala setengah juga dia kalau dia sakit kan itu mengurangi dosa dia juga kan kalau dia ridho gitu ya dengan ketentuan dari Allah dia dapat kelebihan yang lain. Jadi itulah adilnya Allah. Makanya kalaupun kita dalam kondisi yang memang susah atau apa, tapi kalau masih bisa melakukan sesuatu dengan sempurna, ya lakukanlah secara sempurna. Lakukanlah secara sempurna. Makanya ulama itu mengatakan ketika orang itu memang dia tidak bisa berpuasa karena satu hal atau nggak kuat atau apa. Kalau kata ulama ya dia jangan langsung nggak puasa sebenarnya. Ketika orang ini udah tahu bahwa dia itu nggak bakal tahan, ya setahannya dia. Setahannya dia baru dia udah sampai mana dia nggak tahan baru dia batalin. Nggak apa-apa yang seperti itu, tapi jangan pula dari awal sudah nganu. Apalagi malah udah yang penting udah bayar inilah apa dapatkan media atau apa malah pagi-pagi pesta malah banyak makan nggak anu juga. Babun bab idza apabila lam tidak tutik mampu qaidan berdiri solat ala di atas jambi pinggang. Wadan kola berbicara atau in kalau lam tidak yakdir mampu dia an untuk yatahawal merubah atau berpindah ilah kepada kiblat solat dia haisu bagaimana karena ternyata wajahnya hadasa telah menceritakan kepada kami dari Abdullah ibnu Ibrahim ibnu Tohman kola berbicara dia hadasa telah menceritakan kepadaku al Husain al Muktibu dari Ibnu Burdah dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu an. Qala berbicara dia kana ternyata bi padaku bawasir wasir. Maka saat itu bertanya aku Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari sholat, maka kola berbicara dia, soli sholatlah engkau iman dengan berdiri. Fa'ilam tastati, kalau kamu nggak mampu, maka idan duduk. Maka in kalau lam tidak tastati mampu, maka ala di atas janbi pinggang, maksudnya berbaring. Nah kalau di hadis ini dia tetap suruh berdiri gitu. Kalau kamu mampunya apa? Mampunya berdiri ya berdiri. Tapi kalau di hadis pertama dijelaskan pahalanya, suruh milih, boleh memilih karena dia udah punya ruksah lah, rukshoh. Tapi kalau lihat hadis yang kedua ini seakan-akan ya tergantung kemampuannya, melihat dari kemampuannya. Kalau kemampuannya dia sholat sambil berdiri ya berdiri, kalau nggak mampu berdiri ya sambil duduk atau sambil berbaring. Nah, jadi kalau misalnya di hadis yang terakhir ini ya tergantung dari kemampuannya. Memang sempurnanya itu bisanya itu ya itulah yang pahala sempurna yang akan dia dapatkan. Pahala sempurna yang akan dia dapatkan. Babun bab ida apabila sholat dia ida dengar berdiri, summa terus soha sehat dia, atau wajada menemukan dia khifatan merasa lebih baik atau ringan, tamaman menyempurnakan dia, mak yang bakia tersisa. Wa dan kola berbicara al hasanusan in kalau saat mengendaki al maridu marid atau orang sakit sholat dia ini dengan ini 2 rakaat iman dengan duduk dengan berdiri, wa dan ini 2 rakaat idan dengan berdiri dengan duduk. Ya, iman berdiri, idan dengan duduk. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf. Kola berbicara akhbaro telah mabarnak kepada kami Malik dari Hisam ibnu Urwa dari Abi Bapak. Hiknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin. Anna sunya akhbarat mengabarkan dia kepadanya anna sunya haknya lam tidak taro melihat Rasulullah SAW yusoli sholat dia sholat al-laili malam koidan dengan duduk kot sama sekali. Hatta sehingga asanna bertambah umurnya. Pak maka kana ternyata yakro'u membaca dia koidan dengan duduk. Hatta sehingga ida apabila arroda bermaksud dia an untuk yarka'a ruku dia. Koma berdiri dia pak maka koro'a membaca dia. Nahwan sebangsanya min dari salasina 30 ayatan ayat atau arba'ina 40 ayatan ayat summa terus roka'a ruku dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf. Kalau berbicara dia akhbaro telah mengabarkan dia. Nah kepada kami Akbaro telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah ibnu Yazid dan Abu Nadar maula pembantu Umar ibnu Ubaidillah dari Abi Salama ibnu Abdurrahman dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Semoga meridai Allah darinya. Annasunya Rasulullah SAW karena ternyata yusoli sholat dia jalisan sambil duduk. Pak maka yakra'u membaca dia dan dia jalisun sambil duduk. Pak maka apabila bakia tersisa min dari qiraati bacaannya nahwu sebangsa min dari salasina 30 atau arba'ina 40 ayatan ayat koma berdiri dia pak maka qira'a membaca dia padanya dan dia qaimun berdiri summa terus yarka ruku dia summa terus yasjud sujud dia. Yaf'alu mengerjakan dia di dalam rakaat tsaniyati yang kedua. Misla sebangsa zalika itu. Fa maka idza apabila qada menyelesaikan dia salatunya nadoro melihat dia. Fa maka in kalau kuntu ternyata aku yakdo bangun
Tahadasa ngobrol dia ma'i besertaku. Wa'dain kalau kunta ternyata aku naimatan yang tidur, itojak berbaring dia. Babnya ini adalah ketika seseorang itu sakit, ya. Ketika sakit, kemudian tiba-tiba dia merasa sehat. Merasa sehat, maka dia bisa menyempurnakan yang tersisa dari itu. Kemudian kalau menurut Hasan, orang yang sakit kalau dia menghendaki dia bisa sholat 2 rakaat berdiri, 2 rakaat sambil duduk. Nah, tapi kalau kita lihat di hadisnya sih nggak seperti itu ya. Nggak. Ceritanya Nabi itu bukan cerita tentang sakit. Nabi itu bertambah umurnya ketika dia berdiri, dia tidak kuat berdiri lama. Jadi Nabi itu berdiri, awal berdiri, kemudian ketika dia membaca surat, udah membaca surat-surat panjang, dia semampunya habis itu duduk gitu loh. Duduk sambil baca. Duduk sambil baca. Tapi begitu sisa ayatnya itu tinggal 30 atau 40 ayat, baru dia berdiri lagi. Baru dia berdiri, terus dia sholat. Diulang seperti itu. Kalau hadisnya kan nggak cerita seperti itu, tapi itu terima kasih lah kita itu ya kepada ulama yang sudah menyimpulkan itu. Menyimpulkan artinya diperbolehkan ya, diperbolehkan kalau kita itu sholat mau nyampur sakit saya mampunya berdiri 1 rakaat atau 2 rakaat, pingin dapat yang lebih sempurna gitu kan ya. Karena tetap namanya sholat itu kalau yang sempurna itu berdiri. Tentu akan berbeda sholat itu ketika 4 rakaatnya itu dilaksanakan dengan cara duduk, dengan yang 2 berdiri. Pasti pahalanya itu lebih banyak yang sempurnanya. Lebih banyak yang sempurnanya. Dan apanya? Kalau ini kan sholat sunat Nabi. Nabi lagi sholat sunat. Makanya Nabi ini kalau sholat sunat kan, kalau dia sisa 40 atau sisa 30 dia baru berdiri, kebayang surat apa yang dia baca. Pasti itu surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah atau Ali Imran atau surat-surat panjang lagi, yakinlah surat-surat panjang yang dibaca gitu kan ya. Yang dia sampai berapa 286 ya kalau Al-Baqarah itu ya. 286 ayat sisa. Ya itu yang apa itu namanya? Yang Nabi aja semakin tua ibadahnya walaupun tambah gitu ya. Tambah. Nggak mengurangi dia. Jadi nggak mengurangi lamanya sholat. Nggak lamanya sholat itu nggak dikurangi walaupun badan tambah sakit, ya, tambah tua. Dia hanya mengurangi caranya aja. Caranya dengan cara duduk tuh. Hebat benar itu Nabi ya. Hebat. Canggih dia. Ya, tapi ini terima kasih kita ke Bukhari yang bisa menyimpulkan hadis seperti itu. Nyampur-nyampur gitu loh. Kalau nggak ada hadis ini kita nggak bisa nih menyimpulkan bahwa oh kalau kamu paling kesimpulannya kalau kamu tua kamu baca gitu kan ya. Di sini kan nggak cerita Nabi di rakaat pertama dia berdiri, kemudian rakaat 34 dia kan ini kan cerita sholat sunat di sebenarnya. Nabi itu lagi sholat sunat ini kan. Nabi lagi sholat sunat dia karena yang cerita kan Aisyah. Aisyah kan berarti kan sholat malam kan. Sholat malam dia setengahnya. Tapi dengan cerita yang seperti ini, dengan hadis yang babnya seperti itu, artinya ketika dia itu sholatnya itu sholat wajib kan. Kalau 2 rakaat kan berarti sholat wajib. Ya berarti boleh gitu. Sholat apapun juga. Semampunya. Artinya semampunya. Gimana kalau 1? Ya, walaupun dia babnya itu ngomong 1 ya. Artinya 50-50 lah. Kalau mampunya dia 1 terus 3-nya mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kapan sempurnanya. Atau kalau di sini kan di hadisnya itu kalau tiba-tiba dia sholat duduk, kemudian dia menemukan bahwa dia disempurnakan. Boleh juga. Jadi bisa dia berdiri kalau capek baru duduk, atau dia duduk dulu tiba-tiba kok enak. Langsung dia sholatnya tiba-tiba berdiri nggak apa-apa. Itulah artinya tetap kita kalau
beramal itu ada yang paling utamanya. Paling utamanya itu ya yang sempurnanya apa? Itu coba diikuti yang sempurnanya. Ya sempurnanya itu kan bukan berarti bukan berarti kalau hanya sempurna itu berarti yang lengkapnya. Tapi sempurna itu adalah yang paling sesuai dengan sunnahnya Nabi. Itu yang paling utama ya. Kayak kosor. Kosor itu bukan yang paling utama itu sholatnya itu sholat 4 rakaat. Tapi justru yang paling utama itu 2. Paling utama itu 2. Sudah selesai kitab untuk kitab kosor ya. Ya, intinya kalau sholat kosor itu baru bisa dilakukan kalau kita sudah di dalam perjalanan. Dilakukan kalau kita sudah di dalam perjalanan. Aslinya sunnah kosor itu kita sebenarnya sunnah kosor itu ya kita itu kosor-kosor aja, tidak jamak sih. Tapi kalau kita mau menjamak ya boleh-boleh aja sih, nggak masalah itu kan tadi. Dan itu kalau kita bicara tentang mengkosor sholat itu ada sunnahnya. Kalau ditanya mana yang lebih utama, sholat sempurna atau sholat kosor? Ya lebih utama sholat kosor. Karena itu lebih mengikuti kepada sunnah. Nabi juga seperti itu. Nabi itu ketika dia ada di luar wilayahnya, ketika dia jadi musafir, dia sholatnya itu selalu kosor. Baik dia jadi imam atau dan dia selalu jadi imam kan, selalu jadi imam. Tapi itu mungkin satu-satunya hadis yang mungkin tidak bisa diikuti Nabi. Satu-satunya hadis nggak bisa diikuti. Ketika kita keluar, terus kita jadi imam, walaupun kita musafir kan, nggak mungkin kita itu mau kosor. Jadi kita akan sempurna. Kaget loh kalau orang saya ngikutin sunnah kok. Saya ngikutin sunnah. Nah, sekali-kali kalau ada ustadz dari luar, suruh dia jadi melihat coba. Jadi kayak Mbak Bes itu tanya, mana yang lebih ngikutin sunnah? Kita kan ngikutin Nabi, ya. Harusnya Nabi gitu. Terus dibedakan juga antara orang yang dihitung sebagai musafir ya. Orang yang dihitung sebagai musafir itu adalah orang yang berencana untuk tidak tinggal di situ. Tanpa melihat jangka waktu. Jadi walaupun di hadisnya itu Nabi itu 19 hari, itu karena Nabi perjalanannya hanya perlu waktu 19 hari. Kalau kita waktu perjalanannya itu memerlukan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pun nggak apa-apa. Yang penting kita memang tidak berencana tinggal di situ. Tapi ketika kita berencana tinggal di situ, baik karena alasan pekerjaan ataupun alasan apa, maka kita dihitungnya itu sebagai mukim. Kalau mukim berarti kita tidak boleh mengkosor sholat. Itu 2 pengecualian. Itu untuk orang yang kerja dan orang yang mencari ilmu. Kitabut tahajud. Kitab tahajud. Babu tahajud. Bab sholat tahajud bilail di waktu malam. Dan kaulu ucapan huknya ajau magaga dan jallama tinggi dia. Dan min dari al-laili malam maka tahajat bersolat tahajudlah kamu dengan nafilatan sholat sunat lah bagi engkau. Tahajud itu asal kata dari hajada. Hajada itu bangun tengah malam. Kalau tahajada itu sengaja bangun tengah malam. Sengaja memang punya niat bangun tengah malam. Jadi kalau orang bangun tengah malam nggak punya niat itu hajada namanya. Tapi kalau sengaja saya mau bangun malam itu namanya tahajada. Tapi bukan berarti nanti kalau gitu sholat tahajud saya kan bangun malam. Saya nggak punya niat berarti bisa dibilang tahajud ya enggak. Ya, tapi asal itu akan cerita tentang nama asal kata tahajud aja.
Nah, salah satu sunnah di dalam Islam itu adalah melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud di waktu malam. Dia dihitung sebagai tahajud itu kalau dia sudah tidur, bangun malam. Bangun malam. Nah, masalah malam, kapan malam itu dimulai? Malam itu dimulai ketika matahari tergelincir, itu malam. Jadi maghrib itu udah malam. Maghrib sampai fajar itu malam. Sampai subuh itu malam. Makanya itu semua sholat yang dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari itu disebut sebagai sholat malam. Makanya sholat maghrib, sholat isya itu sebenarnya masuk kategori bisa disebut sholat malam, tapi karena dia itu merupakan sholat wajib, jadi tidak disebut sholat malam. Tapi kalau sholat di antara waktu maghrib sama isya dan seterusnya itu disebut sebagai sholat malam. Termasuk witir pun itu masuk juga disebut sebagai sholat malam. Nah ini kan perintah awal ya kepada Nabi, dan dari malamnya, dari sebagian malam. Sebagian malam tuh bukan berarti dari banyak malam ya udah salah satunya aja gitu, enggak gitu. Wa minal laili, dari sebagian malam. Kan bisa diartikan dua gitu ya. Dari malam-malam yang ada, misalnya ada 7 hari, ya udah 2 aja. Itu kan bisa juga diartikan seperti itu ya. Bisa juga dari bagian malam itu kamu tahajud. Makanya menafsirkan bahasa seperti itu tuh bagi kita mungkin ngapain cari-cari masalah gitu. Tapi itulah pentingnya ketika ada bahasa-bahasa seperti itu, ulama itu mencoba mengambil celah hukum gitu. Celah hukum supaya orang itu bisa apa itu namanya, apa yang dilakukan orang itu jadi nggak salah. Contoh tadi ketika duburi sholat, ya, janganlah kalian tuh meninggalkan doa ini di belakang setiap sholat. Nah, yang satu ngomong nggak boleh doa setelah sholat, kan sholat itu isinya doa. Kalau mau doa ya di dalam sholat itulah doa gitu. Ngapain doa-doa setelah sholat? Tergantung memaknai arti masalah belakang. Belakang itu belakang sholat apa? Ya, yang satu ngomongin namanya belakang sholat, berarti masih di dalam sholat. Tapi kan ada yang ngomong belakang sholatnya berarti selesai di ujung. Setelah sholat berarti. Jadi akhirnya dua-duanya itu jadi benar gitu lah. Dua-duanya itu jadi benar. Nah kita lihat hadisnya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdillah, qala berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sufyan, qala berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Muslim, dari Tawus, Sami'a mendengar dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala berbicara dia, karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza apabila qoma berdiri dia min dari alaili malam, yatahajjadu salat tahajud dia. Qala berbicara dia, Allahumma ya Allah, la milika engkau alhamdu, segala puji. Anta engkau qayyim, yang menguasai as-samawati, langit, wa dan al-ardi, bumi. Wa dan man yang fihina, fi pada di dalam hina mereka. Wa dan la milika engkau alhamdu, segala puji, la milika engkau mul kerajaan as-samawati di bumi. Wa dan man yang fi di dalam hina mereka. Wa dan la milika engkau alhamdu, segala puji, nuru cahaya as-samawati langit, wa dan al-ardi bumi. Wa dan la milika engkau alhamdu, segala puji, anta engkau al-haq benar, wa dan wa'du janji ka engkau al-haq yang benar,
Wa dan liqa'u perjumpaan ka engkau hakku yang benar. Wa dan qaulu ucapan ka engkau hakun yang benar. Wa dan al jannatu surga hakun benar. Wa dan an-naru neraka hakun benar. Wa dan nabiyuna nabi-nabi kamu hakon benar. Wa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakon benar. Wa dan sa'atu kiamat itu hakun benar. Allahumma ya Allah, la kepada engkau aslam tu berserah diri aku, wa dan bi kepada engkau aman tu beriman aku, wa dan ala kepada engkau tawakal tu bertawakal aku. Wa dan ila kepada engkau anab tu kembali aku, wa dan bi karena engkau khosam tu memusuhi aku, wa dan ila kepada engkau hakam tu membuat hakim aku. Pak maka ikfir mengampunilah engkau li kepadaku, ma kepada yang kodamat telah mendahulukan, wa dan ma yang akhirat. Kodam tu telah mendahulukan aku, wa dan ma yang akhir tu telah mengakhirkan aku. Wa dan ma yang asror tu merahasiakan aku, wa dan ma yang a'lan tu terang-terangan aku. Anta engkau al-muqaddam yang terdahulu, wa dan anta engkau al-muakhiru yang terakhir. La yada ilaha Tuhan ilah kecuali anta engkau, la atau la tiada ilaha Tuhan ghairu selain ke engkau. Qala berbicara Sufyan dan zada menambah Abdul Karim Abu Umayyah, wa dan la tiada haula di sekeliling, wa dan la tiada kekuatan illa kecuali bi karena Allah. Qala berbicara Sufyan Qala berbicara Sulaiman ibnu Abu Muslim, sami'a mendengar dia kepadanya min dari Tawus an dari Ibnu Abbas radhiyallahu Allah an dari huma dia berdua an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khairu mawadi katanya khairu mawadi as-shalah. Jadi sebaik-baik kedudukan orang itu saat dia sedang sholat. Jadi sebaik-baiknya orang itu kalau lagi sholat. Karena ujung dari semua ibadah itu ujungnya supaya orang bisa sholat sih. Ujungnya. Termasuk jihad ya. Jihad juga lebih utama. Iya jihad itu utama. Tapi kenapa harus berjihad? Supaya orang itu bisa sholat itu dengan tenang. Makanya sebaik-baiknya kedudukan itu sholat. Nah, di dalam hadis lain itu ada seorang perempuan yang umat Nabi Musa, dia melihat seorang perempuan lagi nangis, kemudian ditanya, kenapa kamu nangis? Kata Nabi Musa. Nabi Musa ngomong, kenapa kamu nangis? Anak saya meninggal. Emang umurnya berapa? 150 tahun. Walau 150 tahun itu banyak katanya. Kata Nabi Musa itu nanti ada umat di akhir zaman yang dia itu umurnya itu cuman 60-an ya. Baina sitin wasabin, antara 60 sampai 70. Kata perempuan itu yang dibilang Nabi Musa itu ya, kalau saya umurnya cuman segitu, maksudnya cuma 60 sampai 70 tahun, saya akan pakai sholat aja. Nggak yang lain-lain, mikirin yang lain, cuma sholat aja lah. Menunjukkan dia juga perempuan yang beriman dan dia tahu bahwa yang bisa menolong atau menyelamatkan kita ini di dunia di akhirat nanti itu ya sholat. Makanya ketika kita bisa sholat itu salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena tidak semua orang itu bisa sholat dan diizinkan oleh Allah untuk sholat. Jadi yang perlu kita pahami adalah ketika kita itu bisa berdiri sholat di hadapan Allah itu karena Allah menghendaki ketemu kita. Makanya kita itu diizinkan untuk sholat. Banyak orang tuh pingin sholat tapi ya karena Allah tidak menghendaki, tidak mau ketemu dia,
banyak halangannya. Jadi kalau makanya sebenarnya ketika kita itu ingin sholat dan bisa sholat, ya berarti itu cocok gitu loh, cocok. Kita tuh pingin dan Allah memang pingin, akhirnya ketemu. Makanya harus disyukuri, disyukuri. Nah, salah satu sunnah sholat ya ibadah yang paling bagus ya, paling baik setelah ibadah fardu itu ya adalah sholat tahajud. Salah satu ibadah yang paling baik setelah sholat fardu. Baik itu yang fardu kifayah ya, fardu kifayah itu kan kayak sholat jenazah ya. Mana yang lebih bagus, sholat jenazah apa sholat tahajud ya? Sholat jenazah itu lebih bagus sholat jenazah. Karena dia fardu jatuhnya kan, fardu. Walaupun fardu kifayah gitu, tapi kan tetap hitungnya kan fardu gitu, wajib itu, wajib. Nah, kedudukan tahajud itu seperti itu. Jadi kalau makanya disunahkan seseorang itu selalu melakukan sholat tahajud. Nah, Nabi itu punya kebiasaan ketika dia bangun tengah malam dan mau melaksanakan sholat tahajud, begitu bangun dia baca doa ini. Makanya doa ini itu harus dihafal oleh orang yang selalu mau bangun malam mau sholat tahajud. Ini bacaannya. Nah, terkait dengan bacaan ini, ada beberapa riwayat yang riwayat itu kadang kebalik-balik gitu loh. Tapi itu nggak masalah. Nggak masalah. Misalnya nih kita baca ini di sini Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati. Nanti ada yang dia duluan anta nurus samawati duluan. Apa? Karena itu beda perawi tapi narasinya cuman kebalik-balik. Sama seperti tahiyat ya. Tahiyat itu kan beberapa riwayat kan at-tahiyatu lillah mubarakatus sholawatut, ada yang at-tahiyatu wa sholawatu gitu kan ya. Nah, beda-beda nggak masalah itu yang seperti itu. Itu ada beberapa riwayat. Termasuk doa di sini. Di sini doanya itu Allahumma lakal hamdu, memuji. Jadi ketika dia bangun itu pertama ketika kita bangun itu terima kasih ya. Terima kasih kebesaran atas kebesaran Allah karena sudah membangunkan kita. Sudah membangunkan kita. Kemudian kita memuji Allah. Anta qayyim. Qayyim itu apa? Qayyim. Qayyim itu kayak ini ya, kan ada di Quran tuh ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qayyim itu yang ngurusin. Yang ngurusin, yang ngurus langit. Langit ini bulan harus ke sini, matahari harus ke sini, pohon tumbuh, harus hujan, harus ini yang ngatur itu semua ngurusin tuh Allah. Ngatur supaya laki-laki itu ya akuam itu maksudnya dia yang ngurusin semua, tanggung jawab semua, ngurusin nyediakan pakan, nyediakan apa, ngurusin perempuan gitu. Itu qayyim ya. Kalau ariyalu kon qawwamuna, qayyim sama kayak qayyim. Nah, Allah yang ngurusin semua, yang di langit dan yang di bumi. Kemudian dan engkau, milik engkau kerajaan langit dan di bumi. Jadi kalau umpamanya kita ini bisa memahami, kita membaca doa ini, kemudian kita pahami artinya. Jadi sebelum sholat aja kita sudah bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi ketika sholat kemudian kita bercakap-cakap dengan Allah, ya itu kita merasakan kehadiran Allah. Makanya itu menjadi ibadah yang sebaik-baiknya. Dikatakan itu asad dua ta'au gitu ya. Kalau di surat Al-Muzammil itu asad itu paling hebat membekasnya gitu. Wat'au itu sebenarnya itu wat'au itu gini, kalau dalam bahasa Arabnya itu artinya wat'au itu cocok gitu. Ini pingin ketemu, janjian pas ketemu. Nah itu wat'au itu. Pas, ngepas sama-sama pingin. Jadi membekas gitu. Oh, Indonesia kan terjadi membekas gitu. Ya, klop, cocok, waktunya cocok, ketemu cocok, gitu kan ya. Nah ini dihafal gitu ya, dihafal. Hamzah kalau mau sholat malam, rajin sholat malam ini dihafal. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard
Allahumma lakal hamdu, ya. Antam lakal mulku samawati wal, baru nanti lakal hamdu anta nurus samawati wal ad. Kamu cahaya di langit dan di bumi. Ada yang mengatakan bahwa cahaya itu adalah salah satu sifat Allah, tapi kalau kita lihat di hadis ini atau di Quran pun kata nur itu selalu dia menjadi mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu artinya dia nempel kepada sesuatu. Nurus apa? Nurus samawati. Dan nggak berdiri sendiri gitu loh, nggak berdiri sendiri. Padahal kalau di Quran itu kan sifat-sifat Allah itu kan dia berdiri sendiri ya. As-Sami gitu ya. As-Sami, Al-Basir, melihat. Kemudian di sini kita mengucapkan al-haq ya, kamu tuh benar, benar Allah, benar Tuhan, dan janji engkau benar. Ya. Jadi di awal itu sudah kita tuh penuh keyakinan dulu, penuh keyakinan bahwa memang kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, dan kita percaya kepada janjinya, dan kita juga percaya kepada perjumpaan dengannya. Kita juga percaya kepada surga dan neraka. Kan hak itu ngomongin percaya ini. Menyatakan bahwa saya percaya. Al-Quran surga dan neraka itu pasti ada tuh percaya. Dan Muhammad itu Nabi saya percaya. Kemudian dan kiamat itu saya juga percaya. Nah selanjutnya saya memasrahkan diri saya kepada engkau. Dan saya beriman kepada engkau dan bertawakal kepada engkau. Dan saya yakin bahwa saya itu akan kembali kepada engkau. Keyakinan berkembali. Kemudian, dan karena engkau saya memusuhi seseorang atau memusuhi sesuatu itu karena engkau. Qasam itu saya memusuhi apa? Musuh-musuh Allah itu ya karena kamu. Kalau saya suka dan tidaknya saya itu ya karena kamu. Kalau saya sampai memusuhi apa ya karena kamu. Itu maksudnya. Dan kepada engkau saya meminta keadilan, ya, meminta dihukumi. Maka ampuni dosaku. Jadi paling malam tuh. Dan itu salah satu waktu dikabulkannya doa kan. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah itu turun pada sepertiga malam. Dia ngomong siapa saja yang berdoa dan minta ampun kepadaku akan aku kabulkan. Makanya salah satu cara supaya doa dikabulkan itu ya sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya minta sholat tahajud doa. Tapi jangan lupa juga doa itu minta ampun dulu ya. Semua nabi itu ketika doa itu minta ampun dulu. Minta ampun. Baru kalau ada hajat, kebutuhan yang lain, ya minta ampun kepada Allah atau minta apa yang kita inginkan. Dan aku tidak mengakhirkan minta ampun kepada yang sudah saya dahulukan, maksudnya perbuatan saya yang lampau, kemudian yang akan datang, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Karena engkau adalah yang terakhir, engkau yang awal dan yang akhir. Engkau yang awal dan yang akhir, yang tahu semuanya. Yang awal dan akhir itu tahu semuanya. Tiada Tuhan kecuali engkau, atau ucapannya tiada Tuhan selain engkau. Malah kalau menurut Sofyan dia menambahkan tiada kekuatannya. Dan tiada di sekeliling engkau kekuatan kecuali karena Allah. Itu doa. Jadi dihafalkan, kemudian diresapi, kemudian ketika kita membaca itu upayakan kita mengetahui maknanya. Sehingga memang benar-benar pujian itu keluar dari hati. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat. Kalau itu pasti lebih membekas di hati kita. Bab fadli keutamaan qiyami berdiri, al-laili malam, sholat malam maksudnya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad. Kola berbicara hadasa telah menceritakan kepadaku Hisam. Kola berbicara akhbaro telah mengabarkan kepada kami Ma'mar. Dan hadasa telah menceritakan kepadaku Mahmud.
Qala berbicara dia, hadasan berbicara kepada kami Abdul Razak. Qala berbicara dia, Akbaro telah mengabarkan kepada kami Ma'mar an dari Az-Zuri an dari Salim an dari abi bapaknya radhiyallahu anhu. Qala berbicara dia, karena ternyata rojulu laki-laki fi di dalam hayati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida apabila ro'a melihat dia ru'ya mimpi, kosong menceritakan dia hak padanya ala kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Pak maka tamana itu harap aku untuk aro melihat aku ru'ya mimpi. Pak maka aku menceritakan aku hanya ala kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Man kuntu aku gulaman, anak-anak sahabat yang remaja, maksudnya udatin akil balik tapi masih dihitung anak. Apa itu mungkin sekitar 11-12an lah ya. Wa dan kuntu aku anamu tidur aku di al masjid di masjid. Ala pada ahdi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak maka roa itu melihat aku di dalam naumi anna seolah-olah malaka ini dua malaikat akhoda mengambil dia berdua nih kepadaku. Pak maka dahaba membawa dia berdua kepadaku ila kepada an-narin raka. Pak maka ida tahu-tahu ya dia itu matwiyatun. Matwiyah itu yang dilipat. Jadi maksudnya yang dilipat tuh gini, yang apa itu namanya? Kalau muter gitu loh. Muter maksudnya. Seperti toyi lipatan bi'ri sumur. Muter, lipat gini muter gitu. Jadi neraka itu seperti sumur. Maka ida tahu-tahulah punya haknya kornani dua tanduk. Wah dan ida tahu-tahu di dalam haknya unasun manusia kot sungguh aroftum tahu aku kepada mereka. Maka jal tu menjadikan aku lu berkata aku a'udzu berlindung aku kepada Allah min dari an-narin neraka. Qala berbicara dia, maka lakina menjumpai nak pada kami malakun malaikat akhor yain. Maka qala berbicara dia li kepadaku lam tak turut takut, maksudnya nggak usah takut. Maka kosos tu menceritakan aku hak kepadanya ala kepada Hafsah. Maka kosot menceritakan dia hak kepadanya Hafsah ala kepada Rasulullah SAW. Maka kola berbicara dia, nikma sebaik-baiknya rojulu laki-laki Abdullah. Kalau karena ternyata dia yusoli sholat dia min dari laili malam. Maka karena ternyata ba'du setelahnya lah tidak ya namu tidur dia min dari laili malam ila kecuali kolilan sedikit. Ini hadisnya adalah bab keutamaan sholat malam ya, bab keutamaan sholat malam. Di sini cerita tentang salah seorang sahabat Nabi Abdullah ibn Salim ya, Abdullah ibn Salim. Dia menyatakan bahwa orang-orang itu kalau di zaman Nabi, kalau ada cerita mimpi itu mereka cerita kepada Nabi dan biasanya Nabi itu akan mentakwilkan mimpinya. Makanya dia pingin juga untuk ngimpi. Nah, kalau ngimpinya Nabi,
Itu benar gitu loh. Apa yang dilihat oleh Nabi sama yang di luar mimpi sama dalam mimpi itu sama. Kalau orang Islam itu mimpinya orang soleh itu 1/60 kenabian. Mimpinya orang soleh 1/60 kenabian, artinya 1/60 kalau Nabi itu udah pasti benar. Ya, berarti kan 1/60 ada kemungkinan benar. Ada kemungkinan benar. Ya, 1/60 berarti tetap lebih kecil lah ya. 1/60 kenabian. Di bawah 50. Iya, di bawah lah, sedikit lah, dikit. Di bawah 10% aja enggak. 1/60. Nah, jauh gitu loh, tetap nah, beda. Tapi artinya ada peluang benar, ada peluang benar. Makanya ya itu juga yang kalau soleh gitu ya, kalau soleh. Makanya ada orang dia diberikan ingin Allah ini kadang kan ketika dia menceritakan sesuatu diberikan mimpi gitu ya, diberikan mimpi termasuk juga makasih. Seperti Bukhari ya, Bukhari ketika dia mau melihat hadis beda kadang dia mendapatkan mimpi gitu. Dari Allah ya. Sholat diberikan mimpi tentang bahwa oh hadis ini benar. Tuh, sampai seperti itu. Nah, suatu malam dia tidur di masjid. Kemudian dia mimpi dibawa oleh malaikat. Dibawanya itu ke neraka. Neraka itu bentuknya itu seperti sumur. Kan memang dan yang kan neraka itu kan tingkat-tingkat ya, tingkat-tingkat ya. Ada tujuh tingkat neraka itu. Nah orang munafik itu malah di paling bawahnya neraka orang munafik. Orang munafik ya, orang munafik itu ya orang kafir tapi ngaku Islam, makanya dia di paling bawahnya. Kemudian dia nanti ditutup itu neraka itu seperti itu. Nah itu sahabat itu dia diperlihatkan neraka terus dibawa ke neraka sampai dia itu ketakutan sehingga dia berlindung kepada Allah dari neraka. Akhirnya dia didatangin oleh satu malaikat ngomong kamu nggak usah takut. Nggak usah takut. Maksudnya nggak usah khawatir, kamu nggak akan kesini. Nanti di hadis lain dia dibawa ke surga, dibawa ke surga. Kemudian dia menceritakan kepada Hafsah. Hafsah kemudian menceritakan kepada Nabi. Nah, Nabi ngomong sebaik-baiknya laki-laki itu Abdullah. Di sini tidak diomong Abdullah siapa karena Abdullah banyak ya. Hamba Allah yang paling baik itu adalah kalau dia bisa sholat malam. Begitu dia mendengar bahwa seseorang itu apa itu namanya, karena dia baru mimpi neraka ternyata itu bisa menyelamatkan diri dari neraka, diomongin gitu akhirnya dia semenjak itu dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Nah sholat malam itu ya tadi yang seperti saya sampaikan, sholat malam itu sholat setelah ba'da guru bisam ya, setelah tergelincirnya matahari. Setelah sholat maghrib itu udah bisa sholat malam itu, sholat malam. Hanya bedanya tuh kalau sholat apa itu namanya tahajud itu dia ada tidur. Nah di hadis itu Nabi itu pernah menyatakan kepada Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan 3 hal. Salah satunya itu jangan meninggalkan sholat malam dan sholat witir ya sebelum tidur. Nah seakan-akan loh kalau itu gimana sholat tahajud? Ya sebenarnya hadis itu menunjukkan bahwa kalau seseorang itu punya keyakinan bahwa dia itu bisa bangun malam ya jangan tahajud, jangan witir dulu. Tapi kalau dia tidak punya keyakinan ya witir aja, sholat malam sebelum sholat tidur sholat, baru sholat witir, baru tidur. Tapi kalau mau tahajud ya lebih bagus. Nah di sini diutamakan disebutnya itu sholat malam ya, karena memang malam itu tempat orang istirahat. Ketika orang disibukkan dengan istirahat, kita malah disibukkan dengan menyembah Allah. Makanya sholat malam itu jadi utama. Makanya selain sholat isya, kalau sebelum sholat bagusnya sebelum tidur kita bisa sholat malam. Ini dikaitkan dengan neraka ya.
Nah, terkait dengan mimpi, ketika kita itu bermimpi, itu seperti Nabi ketika dia mengisahkan, orang mengisahkan oleh Nabi itu diambil ibrohnya itu kepada sesuatu yang sifatnya positif, sesuatu yang positif. Dia kan dibawa ke neraka itu, tapi oleh Nabi itu diomongin ya, kalau kamu bisa rajin sholat, kamu jadi laki-laki yang paling bagus, artinya kamu akan bisa terhindar dari neraka. Jadi ketika kita juga mendapatkan mimpi negatif itu jangan apa itu namanya? Jangan takut. Ya. Justru kita tuh harus apa gitu. Misalnya nih kita ngimpi ditimpa satu musibah ya. Begitu ternyata itu cuma mimpi, kita bersyukur kepada Allah, terus kita berdoa semoga mimpi itu tidak terjadi ya, berlindung kepada Allah dengan cara melakukan apa atau bersyukur gitu loh bahwa itu tidak terjadi. Artinya ketika kita bermimpi, mimpi itu diarahkan ke sesuatu yang positif, baik itu mimpi baik ataupun mimpi yang buruk. Nah, katanya dia setelah itu dia tidak tidur malam kecuali sedikit. Sebenarnya kalau cerita tentang tidur, orang itu perlu tidur itu sehari itu berapa sih? Berapa jam? Iya, itu kan mau teori kan 8 jam ya. Tapi benar manusia itu sebenarnya perlu 8 jam. Hah? Itu kan kalau menurut kesehatan kan ya. Tapi kan sebenarnya diperlukan oleh manusia itu bukan lamanya tidur, tapi sebenarnya diperlukan itu adalah dia dapat istirahat gitu. Iya kan ya. Makanya sebenarnya tidur itu paling bagus itu ketika ngantuk. Tapi seolah-olah kalau kita ini kan tidur, oh ini udah jam 10, besok saya mau bangun jam 4 atau jangan, berarti kan ngitungnya jam 10, jam atau saya bangun jam 8 jam, oh kan ngitungnya gitu kan kadang ya. Padahal sebenarnya paling bagus itu tidur itu ketika kita ngantuk. Artinya kita perlu istirahat, udah ngantuk itu tanda kita itu perlu istirahat. Gitu. Begitu kita udah selesai istirahat, ya sudah bangun. Tapi maksudnya ngantuk itu bukan berarti gini, oh kita nggak ngantuk, tapi udahlah nonton TV. Ya enggak, maksudnya itu justru kita pakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Karena ya waktu kita ini sangat terbatas. Waktu kita itu sangat terbatas. Ancam neraka itu bukan hal yang, ya bukan hal yang main-main ya. Kalau itu hal yang main-main, ya bayangin aja lah Nabi. Nabi sudah diampuni dosanya, dia sholat itu sampai bengkak, kemudian sholatnya itu lama, malulah kita ini, jaminan surga belum ada gitu kan ya. Sholat bacanya cuman kul huwallahu ahad aja cepat. Kalau bisa sholat itu ya walaupun mungkin nggak niru Nabi amat gitu ya, tapi ya agak mendekati lah ya yang lama rukuk dan sujudnya. Kemudian tidur ya. Qalila minal laili ma yahjaun, katanya kan orang-orang soleh itu ya sedikit dari malam tuh yang dia tidurnya. Karena amanah juga oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan dicabut ketika manusia itu lagi tidur. Manusia yang tidur, kamu punya pegawai kerjanya tidur terus ya. Repot, nggak bisa dipercaya gitu kan. Bagi misalnya punya satpam kerjanya tidur terus suruh jaga kok malah tidur. Termasuk juga manusia kalau banyak tidurnya, ya kepercayaan Allah kepada orang yang banyak tidur sama yang dikit tidur lebih percaya orang yang dikit tidur. Makanya harusnya lebih sedikit tidurnya. Coba lihat sopir ya. Sopir itu kayaknya kalau nyopir gitu, kadang dia cuma sejam aja cukup ya dia. Capek tidur sejam, habis itu udah seger lagi. Itu kan hanya masalah pola hidup sebenarnya sih ya. Pola hidup. Ulama-ulama dulu tuh jarang tidur. Sedikit tidur. Gitu. Kayak Nabi Daud aja. Nabi Daud itu, bayangin Nabi Daud itu dia bangun tengah malam, kemudian dia sholat sampai seperenam malam. Berarti kan kalau tengah malam itu hitungannya itu sekitar setengah 11 atau jam 12 kan ya.
Berarti dia itu sholat itu kalau sampai tengah malam, 1/6 malam itu kan berarti jam 12 dia sholat sampai sekitar 3:30 atau jam 4 sholat. Kerjaannya Nabi Daud itu sholatnya itu lama sholatnya. Hah? Berdiri. Gimana kita itu ya kalau sholat? Ada nggak yang pernah sholat sejam aja? Sejam itu 1 rakaat 2 rakaat aja itu mah jangan. Makanya kurangin tidur. Belajarlah dari Nabi. Nabi itu makan kalau lapar. Kita ini makan karena ada makanan, kita makan terus ya Hamzah. Nah, dia makan tuh Nabi itu kalau lapar dia makan, kalau udah merasa kenyang dia berhenti. Pak Haji itu makan tuh manusia itu makan mencret dikit benar dia itu makan, makanya badannya. Kita mau makan apa selama ada makanan, lagi enak makan suka. Demikian juga apa itu namanya, udah ngantuk tidur, begitu nggak ngantuk ya bangun dia lebih baik kita memakai waktu bangun kita itu untuk hal-hal yang sifatnya positif. Tapi kalau umpamanya kita ini umpamanya nggak bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang positif, udah tidur itu lebih bagus aja lah. Karena tidur itu kan kata Gus Bahai, tidur itu mencegah maksiat bagi orang bodoh. Gitu. Soalnya orang bodoh itu katanya kalau dia melek itu malah banyak maksiatnya. Kalau dia tidur malah mencegah maksiat, itu termasuk salah satu ibadah kalau kata Gus Bahai. Tapi kalau umpamanya kita bisa menyediakan tidur dan membaca Al-Quran atau apa diisi dengan ibadah itu lebih bagus. Terutama malam ya, malam banyak baca Quran. Si apa itu namanya Utsman itu walaupun dia sudah hafal Quran tidak pernah satu hari pun dia itu tidak pernah baca, nggak baca Quran gitu. Jadi itu udah kerjaannya. Termasuk Hajat As-Saqafi itu yang katanya dulu dia ikut nyerang Ka'bah, banyak membunuh ulama, tapi dia termasuk salah seorang yang rajin membaca Al-Quran sampai dia itu khotam itu setiap 4 hari sekali. Bayangin kalau setiap 4 hari sekali kayak mana. 4 hari sekali itu berarti pasti kerjaannya baca Quran ya. Makanya kemarin Gubernur Lampung itu dia ngasih hadiah ya ke siapa yang Ramadan baca Al-Quran 4 kali diumrohin. 3 kali. Oh ada yang 3 kali, ada 4 kali, ada 6 kali. Jadi kalau saya gubernur yang baca 6 kali, 7 kali malah nggak saya umrohin. Nanti nggak? Kenapa? Berarti kerjanya malah nggak benar. Nggak kerja malah itu. Baca Quran aja. Baca Quran aja. 3-4 kali ya masih nganu. Tapi kalau 8 kali, 10 kali, berarti dia di kantor kerjanya baca Quran, nggak kerja. Oh, itu PNS-nya. Akhirnya yang umum. 287 ya. Kalau dia dikit tidur ya. Jadi kurangi tidur Akbar. Kurangin tidur karena kalau Jo kayak Akbar pasti dikit tidur karena lagi ada anak. Bangun. Gak apa-apa. Bangun malam ya sholat malam. Bab tuli panjangnya asujudi sujud di kiamu malam berdiri alaili malam. Ada saat telah berjalan kepada kami Abu Al-Yaman kola berbicara Akbar mengabarkan kepada kami Su'aib dari Az-Zuri kola berbicara Akbar telah mengabarkan kepadaku Urwah an-nasunya Aisyah radhiyallahu an. Akbar mengabarkan dia an-nasunya Rasulullah SAW karena ternyata dia yusolli sholat dia ihda asroh
11 rokaat. Karena ternyata tilka itu sholat hunya. Yasjudu sujud dia sajadata sajadah dari dalika itu. Kodro seukuran mak yang yakro'u membaca ahadu salah seorang kum kalian khomsina 10 ayatun ayat. Qobla sebelum an bahwa yarfa mengangkat dia rosak palahunya. Yarka'u ruku dia rokata ini 2 ruku qobla sebelum as-sholati sholat al-fajri fajar. Tumatru yatoji memiringkan, berbaring miring ala pada siki pinggang atau lambung ya. Pinggir ini apa nih? Ya, pinggang lah ya, pinggang atau lambung. Iman sebelah kanan hatta sehingga yakti datang kepadanya al-munadi tukang azan li untuk as-sholati sholat. Bab lamanya sujud di sholat malam. Menurut Aisyah, Nabi itu sholat itu tidak pernah dia itu lebih dari 11 rakaat. Nabi itu sholat malam itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Pertanyaannya, boleh nggak kalau sholatnya itu, kalau sekarang kan ada yang dia sholat tuh kayak traweh itu 23 gitu kan ya. Nah, besok orang sholat 23 rakaat. Boleh Ustaz. Iya. Kenapa boleh? Umumnya di Indonesia itu. Umumnya di Indonesia ya. Ada orang mengatakan itu nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi sholat itu 11. Yang masalah kan gini, ketika orang itu ngomong Nabi itu sholat 11. 11-nya Nabi itu 50-nya kita. ya sujudnya aja itu seperti membaca 50 ayat. Kebayang nggak? 50 ayat itu kira-kira berapa sujudnya itu? 50 ayat itu ya kira-kira 5 menit lah ya. 5 menit ya. 5 sampai 10 menit sujudnya. Sujudnya itu 5 sampai 10 menit. Terus kalau dia 11 ayat itu kan berarti sujud itu 22 kali kan ya. Itu baru sujudnya. Belum rukuknya sama, rukuk sama sujudnya. Belum ayatnya. Makanya kalau kata ulama itu, ya kalau kita tuh nggak bisa niru itu, ya dibanyakin rakaatnya gitu loh. Ya nggak salah. Mereka mengambil hadis yang umum. Ketika ada seorang sahabat, dia minta kepada Nabi, saya ingin jadi teman kamu di surga. Ya udah bantu saya dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud kan ya banyak sholat gitu kan ya. Jadi sholat tuh semakin banyak itu semakin bagus. Termasuk juga hadis bahwa as-sholatu khairu ma'udhu katanya. Sholat itu sebaik-baiknya kedudukan. Jadi kalau semakin banyak sholat semakin bagus. Semakin banyak. Ada ulama itu dia memperlama karena dia tidak bisa lama ngikutin Nabi. Sholatnya lama. Ngikutin Nabi ya sudah banyakin aja ruku. Banyakin aja rokaatnya. Banyak aja rokaatnya. Ya nggak salah. Boleh dilarang. Nah, ya. Tapi kan bagi yang dia nggak bisa, pokoknya namanya Nabi 11. Nanti ketemu juga tadi, oh namanya kayak Qasar ya. Qasar tuh Nabi itu 19 hari. Ya di atas 19 hari berarti udah mungkin nggak bisa gitu harusnya anu. Ya. Nah kalau ulama lain yang lebih logis ngomong Nabi itu 19 hari karena memang perlunya cuma 19. Waktu dia itu cuma perlu 19. Terus Nabi kan dia diam di Mekah 19 hari kan ya. Harusnya kan sahabat juga kan lihat ya. Nabi diam di Mekah selama 19 hari. Kan perjalanan dari Mekah ke anu bolak-balik kan belum dihitung juga itu. Berarti kan bisa lebih kan. Bisa lebih. Nah di ini jadi kadang orang hanya melihat jumlah tapi tidak mengikuti sifat.
sifat di sholatnya Nabi. Sifat sholatnya Nabi itu dia bacaannya itu panjang. Bacaannya itu panjang. Kebanyakan orang kan yang orang kalau dia memperbanyak ini. Oh ini enggak, kamu enggak bisa. Ini 11. Ya udah memperbanyak. Apa? Ini kan banyakin. Diperbanyak. Mana ya Nabi sholat. Sekali-kali perlu juga lah niru ya. Niru nggak kaitan sholat 2 rakaat itu juga kamu sujud sekitar 10 menit. Ya sujud sekitar 10 menit. Kalau nggak ngerti apa yang dibaca ya nggak dijelasin. Nggak baca juga sujud juga nggak bagus juga. Nggak usah baca apa-apa sujud aja tanda bahwa kita itu benar-benar. Pasti kalau umpamanya kita sujud dan merasa bahwa kita itu di hadapan Allah, sujud pun tanpa membaca juga benar-benar kita itu menunjukkan tanda ya, tanda ketaatan kita kepada Allah itu pasti semakin kita itu banyak sujudnya itu semakin kita itu merasa dekat pada Allah. Kan manusia itu kan di hidup itu kan hanya 2 gitu ya. Mendekati Allah atau menjauhi Allah. Jadi tiap hari itu kita sekarang kalau kita mulai kedudukan kita udah dekat belum sama Allah? Atau kita hari ini itu kita menjauhi Allah atau tidak? Kalau semakin dekati Allah yang berarti deketin surga, semakin menjauhi Allah berarti semakin mendahului neraka. Nah, salah satu cara mendekati Allah banyakin sujud, banyak sholat. Jadi kalau punya kesempatan sholat, terutama sholat malam. Yang belum sholat malam diniatkan. Sebenarnya kalau umpamanya kita ini agak berat ya, susah anunya. Walaupun sebaik-baiknya tahajud itu sebenarnya kalau umpamanya kita itu setelah bangun malam terus kita ada tidurnya. Karena Nabi seperti ini. Nabi itu ketika dia setelah selesai sholat, dia itu berbaring. Tiduran sebentar. Walaupun itu ada ulama mengatakan dia berbaringnya itu untuk apakah itu menjadi sunnah atau tidak. Kemudian malah kalau masalahnya kenapa dibilang tidak menjadi sunnah, karena di hadis yang sebelumnya itu dikatakan bahwa Nabi itu lihat kalau Aisyah tidur ya udah bangun dia ngobrol. Nah ngobrol. Tapi kalau Aisyah nggak bangun atau istrinya nggak bangun ya dia udah berbaring aja sambil tiduran gitu, bukan tidur beneran ya. Sambil tiduran yang tapi sehingga ulama itu menyimpulkan pokoknya namanya sholat tahajud itu paling bagus itu ada tidurnya. Makanya Nabi Daud juga seperti itu, dia ada tidurnya, tidur bangun sholat habis itu ada tidurnya nggak kelihatan sebentar. Kemudian baru setelah itu Nabi sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu kan berarti azan, sholat, baru ke masjid langsung sholat. Makanya kalau kita lihat di hadis itu Nabi itu belum ketemu Nabi itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nyuruh aja deh. Kenapa? Karena Nabi itu setiap datang itu langsung jadi imam, langsung sholat. Jadi kalau imam itu bagusnya memang datang imam itu tanda dimulainya sholat. Kalau kita itu tanda sholat itu dari apa kalau kita itu? Kapan mulai sholat? Dimulai dari? Dimulai tergantung jam. Sebenarnya kalau mau dibilang itu bid'ah. Bid'ah kan. Orang nggak ada yang ngomongin bid'ah ya. Karena diuntungkan dia. Dipakai diuntungkan. Padahal Nabi itu datang imam langsung sholat. Ternyata ditonton sekarang. Iya. Ada lomba-lomba. Ya nggak apa-apa sih, kayak bagus aja sih. Ya karena kalau Nabi harusnya imam itu tadi datang imam itu tanda udah. Kemudian sholat sunat itu ya benar, kalau Nabi nyuruh sholat sunat di rumah itu ya benar. Kan sebaik-baiknya sholat di rumah kan ya. Sebaik-baiknya sholat sunat itu di rumah. Jadi kalau sholat sunat itu ya di rumah aja. Begitu datang itu langsung sholat.
Terus Nabi berbaring ya, berbaring di pinggangnya pagi. Itu apakah itu ada yang menganggap itu bukan sebagai suatu sunnah. Oh, tapi ada yang menganggap itu sunnah. Bab tarki meninggalkan al-qiyami sholat malam karena marid sakit. Hadasa telah bercakap kepada kami Abu Nuaim kola berbicara hadasa telah bercakap kepada kami Sufyan dari Al-Aswad kola berbicara dia sami itu mendengar aku Jundab yakulu berbicara dia istaka sakit Nabi SAW maka lam tidak yakum berdiri dia lailatan di suatu malam atau lailata ini 2 malam. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Katsir. Kola berbicara akhbaro. Telah mengabarkan nak kepada kami Sufyan dari Al-Aswad ibnu dari Jundab ibnu Abdillah radhiyallahu anhu. Kola berbicara ihtabasa terhalang Jibril sallallahu alaihi wasallam ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak maka kolat berbicara imro'atun perempuan min dari Quraisy atau meninggalkan Allah kepada setannya. Pak maka nazalat turun wa dan ad-duha wa demi ad-duha wa dan laili malam ida apabila saja senyap dia tidak wada meninggalkan ka kepada engkau Rabb Tuhan ka engkau wa dan tidak kola diam dia. Jadi Nabi babnya itu meninggalkan sholat malam bagi orang yang sakit. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat malam itu walaupun itu sholat yang sangat utama tapi itu tidak wajib. Nah bagaimana dengan Nabi? Kalau di awal sholat malam itu wajib bagi Nabi. Sholat malam itu ya ayyuhallaikum fangzir gitu ya. Kum itu sholat kamu fangzir terus kamu bahasa kata itu wajib. Kemudian itu jadi mansuh, jadi dihapus itu tidak menjadi sesuatu yang wajib. Buktinya apa? Ya buktinya Nabi itu ketika dia tidak apa itu namanya lagi sakit dia tidak melakukan sholat malam. Itu menunjukkan bahwa dia tidak wajib. Tapi Nabi itu kalau nggak sakit mesti mengerjakan. Kalau di hadis lain itu dikatakan bahwa 2 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik dalam mukim ataupun di saat dia menjadi musafir itu adalah sholat malam dan sholat witir. Gitu. Sholat malam. Jadi kalau di Nabi itu kalau di dalam perjalanan tetap dia melakukan sholat malam. Tapi sholat rawatib enggak ya. Sholat rawatib itu enggak. Memang sunahnya itu ketika dalam perjalanan itu tidak melaksanakan. Karena kan dikosor ya. Sunahnya mengkosor sholat. Kan aneh kalau umpamanya kita mengkosor sholat terus kita melaksanakan sholat rawatib. Tapi dia tetap melaksanakan sholat malam. Sholat tahajud, kemudian sholat witir tetap. Kemudian dalam hadis lain, Nabi itu ada beberapa lama Nabi itu tidak menerima wahyu. Itu juga karena Nabi lah gitu ya. Ketika dia ditanya orang Quraisy, dia tiba-tiba apa itu namanya menyatakan bahwa ini akan dijawab gitu ya, akan dijawab. Ternyata nggak dikasih jawaban, malah nggak dikasih wahyu juga beberapa lama sehingga orang-orang itu jadi omongan gitu loh Nabi bahwa Nabi itu ditinggalkan oleh setannya. Mereka menyebut malaikat itu setannya. Karena dia tidak menerima wahyu. Karena tidak menerima wahyu. Jadi Nabi sudah menjanjikan. Tapi ini justru kalau orang Quraisy berpikir, mereka tuh baru tahu bahwa wahyu itu memang benar kata Allah, bukan kata Nabi. Kalau itu buatan Nabi, kemudian Nabi itu janji ngomong besok akan dijawab gitu kan ya. Besok akan dijawab, ternyata enggak kan berarti kan Nabi yang memang bukan bikinan Nabi kan. Kalau memang bikinan Nabi kan harusnya Nabi bisa
Iya, bisa menjawabnya, tinggal bikin aja apa-apa gitu kan ya. Makanya oleh Allah itu disengaja gitu. Ketika Nabi menjanjikan besok, ternyata nggak dikasih wahyu. Kemudian Nabi itu sengaja nggak dikasih wahyu oleh Allah. Allah itu untuk menunjukkan, untuk menunjukkan kepada Nabi dan kepada orang-orang bahwa wahyu yang disampaikan itu memang bukan kata Muhammad. Dia harus nunggu benar dari Tuhan, baru dia. Kalau enggak, dia nggak ngerti gimana cara menjawabnya. Itu salah satu hikmahnya. Akhirnya setelah lama nggak ada wahyu ya diturunkan surat ini, wadduha walailal walal akhiratu khairu minal laka khairu laka minal ula. Gitu kan ya. Surat Ad-Duha jawabannya. Bab tahris menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kepada solat laili malam wa dan an-nawafil solat sunat min dari ghairi tanpa ijabi mewajibkan wa dan toroko mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah kepada Fatimah wa dan aliyan Ali ala kepada Imadiyah salamun keselamatan lailata pada suatu malam li untuk as-sholati sholat. Hadasa telah menjangan kepada kami Ibnu Muqatil. Akbaro telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Akbaro telah mengabarkan kepada kami Ma'mar. An dari Zuhri. An dari Hin bintil Haris. An dari Ummu Salamah radhiyallahu an nasunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istaiqodok bangun dia lailata di suatu malam pak maka kola berbicara dia. Subhanallah maha suci Allah maza apa ungzila diturunkan lailata pada malam ini min dari al fitnati fitnah. Maza apa ungzila diturunkan min dari khozain gudang-gudang man yang yukidu dibangunkan sawahib penghuni penghuni al-hujurati kamar-kamar ya wahai Rob ya wahai Tuhanku kasiatin yang tertutupi di dalam dunia ariatin yang telanjang fi di akhirati akhirat. Babnya itu adalah bab Nabi menjaga untuk sholat malam dan sholat sunat tanpa mewajibkan. Jadi seperti dijelaskan awal itu sholat sunat itu sholat tahajud itu wajib bagi Nabi. Tapi kemudian dibuat oleh Allah dimansuh dihapus menjadi tidak wajib. Tapi Nabi tetap dia menjaga itu karena dia udah tahu bahwa itu tidak diwajibkan oleh Allah, jadi dia tetap melakukannya Nabi. Nah di hadis ini ketika Nabi suatu malam dia bangun malam, dia kaget kan berarti kan dia melihat sesuatu ya. Kemudian dia melihat apa yang diturunkan Allah di malam itu. Dia melihat akan munculnya banyak fitnah dan diturunkan juga maksudnya harta. Jadi kalau kita lihat ya, diturunkannya fitnah, Allah itu menurunkan fitnah dan menurunkan harta itu dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Artinya itu bahwa harta itu ya merupakan sumber fitnah. Harta itu merupakan sumber fitnah. Kalau orang sama-sama miskin malah akur-akur aja kan ya. Tapi kalau banyak duit malah rebutan. Berebut. Kadang saudara jadi musuh, teman jadi musuh, kakak musuhan sama adiknya, ujungnya gara-gara duit, gara-gara harta. Musuhan sama orang tua, gara-gara harta, banyak itu yang terjadi seperti itu. Karena memang diturunkannya itu bareng.
diturunkannya antara fitnah dan harta ya. Walaupun mungkin kalau orang kadang alasannya itu nggak mau, bukan seolah-olah bukan masalah harta, tapi ujungnya kan masalah harta sih ya. Kalau apa itu namanya? Kayak orang tuh ngomong perang di Ukraina ya, Ukraina Rusia sama Ukraina itu, kalau Rusia itu kan alasannya karena NATO apa? Ngelebar-ngelebar. Tapi karena ngelebar-ngelebar sama Rusia yang dicaplok itu yang daerah yang punya banyak sumber daya alam litium. Padahal kan kalau kita lihat kan ada wilayah dia yang ini ya, yang berbatasan dengan Rusia tapi yang miskin kan. Enggak, yang diserang yang kayanya. Jadi ribut itu ujungnya ya ribut harta sih. Ributnya itu harta. Kayak Indonesia sama sekarang ribut sama Malaysia Barat karena di situ ada minyak sama itu. Dulu kan kita ribut dengan Timur dilepas saja sama Habibie karena miskin. Gitu. Jadi sumber keributan itu harta memang. Makanya hati-hati ya. Di Quran juga udah dikatakan inna min azwajikum wa auladikum ya. Sesungguhnya dari istri-istri termasuk juga harta itu juga fitnah ya, ujian bagi kita. Dimana kita itu yang jangan sampai tadi ketika kita sampai berebut harta musuhan dengan saudara, silaturahmi terputus, itu gampang sekali terjadi seperti itu. Jadi kalau kita menganggap itu sebagai ujian ya hati-hati. Nah, kemudian makanya paling bagus katanya ya kalau orang itu yang terjaga malam itu. Dia bangun, dia sholat, dia berlindung dari hal itu. Minta perlindungan pada Allah. Karena Nabi itu diperlihatkan bahwa orang-orang yang sekarang ini ada di dunia, orang-orang kan sekarang kayak kita ini kan ya, tertutup kan ya, keren-keren gitu ya. Hidup di bangunan, hidup bermewah-mewahan gitu ya, hidup nyaman. Sekarang kita ini kan hidup nyaman sih ya. Bayangin nanti di akhirat loh. Di akhirat itu kita itu bangun dalam kondisi telanjang nunggu pengadilan Allah. Matahari jaraknya cuma 1,6 kilo. Telanjang nunggu lama 40. Nggak dibilang 40 hari, 40 tahun atau 40 apa. Nanti tiba-tiba dengar seruan, ada lari kita ke sana. Setiap orang pasti lari ke sana ke arah suara itu. Nggak tahu suara apa. Manggil. Orang kafir itu dia seperti berada di dalam kegelapan, pokoknya ngikut aja karena dia nggak bisa ngelihat. Suaranya ke sana, ngikut ke sana. Jadi nggak bayangin aja di hari itu orang yang katanya di dunia itu punya jabatan, punya banyak apa itu namanya teman, punya yang nggak ada gunanya. Yang berguna pada hari itu tuh cuman amal. Kalau di dunia itu semakin banyak teman, semakin banyak harta, hidup itu paling gampang. Kita bisa minta tolong sama harta, sama teman kita. Tapi kalau di akhirat nanti nggak ada gunanya. Mau kamu pangkatnya apapun. Kayak sekarang ya presiden mau apa aja udah siap, ada yang melayani gitu kan ya. Anak TK-nya mau pulang aja mungkin kalau disuruh jenderal jemput pakai Gojek, jemput. Jadi itu kasiatin fit dunia, kita itu tertutup di dunia, nanti di akhirat kita bakal telanjang. Makanya ingat hari itu, banyak-banyak mengingat apa yang terjadi di kuburan. Jadi bayangin ketika kamu di kuburan, ternyata di kuburan itu yang bermanfaat adalah amal. Makanya banyak-banyak beramal. Jadi ketika kamu beramal tuh ingat, kamu sedekah gitu ya, sedekah berapa? Ingatnya ini untuk di kuburan nanti. Bukan supaya kayak umpamanya kita beli emas gitu kan, kita mikirnya kan nanti sih, oh ini nanti harganya, bukan mikirin nanti sekarang. Kalau umpamanya nih, Akbar beli emas sekarang, terus kita mau jual lagi nanti sore, kan nggak ada gunanya tuh kan ya, rugi kan hitungannya kan ya. Iya, sama.
beramal itu ya investasi untuk akhirat, untuk di kuburan, untuk di akhirat nanti. Kita ngambilnya itu baru tahu manfaatnya itu nanti. Hadasa telah berbicara kepada kami Abu Al-Yaman. Qala berbicara akhbaro telah mengabarkan kepada kami Su'aib an dari Az-Zuhri. Qala berbicara dia akhbaro telah mengabarkan ini kepadaku Ali ibnu Husain. Anna sunya Husain ibnu Ali akhbaro telah mengabarkan dia kepadanya. Anna sunya Ali ibnu Abi Thalib akhbaro mengabarkan dia kepadanya. Anna sunya Rasul Allah SAW toroko mengetuk pintu dia kepadanya. Dan Fatimah binti Salam lailatan di suatu malam. Pak maka kola berbicara dia. Apakah tidak tusoliani solat kalian berdua? Pak maka kultu berbicara aku ya wahai Rasulullah anfusa diri kami di jadi tangan Allah. Pak maka idza kalau sya'a menghendaki dia untuk ya ba'asa membangunkan dia anak pada kami ba'asna bangun kami. Pak maka insorofa pergi dia hina ketika kulna berbicara kami zalika itu wa dan lam tidak yarji kembali ilaya kepadaku sayan sesuatu. Suma terus sami itu mendengar aku padanya wa dan huwa dia muali yang berpaling yadribu memukul fakhida pahahunya wa dan huwa dia yakulu berbicara dia. Wa dan karena ternyata insanu manusia aksaro kebanyakan sayin jadalan debat. Mendebat. Ngerti hadisnya itu? Ngerti nggak hadisnya itu? Nabi bangun malam ngetuk rumahnya Ali. Sholat. Fatimah jawabnya, ya kalau Allah mengendaki kami untuk sholat ya pasti dibangunin sama dia. Oh, reneng. Nggak usah repot-repot bangunin. Kalau memang ya pokoknya kalau kami Allah ingin kami sholat kami bangun gitu loh, dibangunin pasti gitu. Kesel Nabi kalau Nabi balik. Terus dia ngomong, sesungguhnya manusia itu paling banyak ngeyelnya. Itu Fatimah ya. Jadi kadang gini ya, ketika kita melihat keluarga Nabi, kadang kita itu nganggap bahwa keluarga Nabi itu adalah keluarga yang rukun, tapi ya nggak seperti itu gitu loh, nggak seperti itu. Karena tetap yang lain tuh kan yang sempurna kan Nabi gitu ya, yang sempurna Nabi, yang lain tetap manusia, yang kadang ngeluh gitu kan ya. Karena pernah yang Nabi itu kan yang istrinya ngeluh karena ngeluh lah istilahnya dengan kehidupan, namanya jadi istri Nabi. Nabi nggak mempunyai harta terus ngeluh, Nabi di ultimatum sama Allah, kalau kamu menginginkan dunia dan perhiasannya dikasih. Tapi nanti Nabi biar sama Allah dicariin perempuan-perempuan, mau yang gadis, mau yang janda, terserah Allah gitu kan. Kamu cuma dikasih, suruh pilih kan gitu kan. Iya, jadi atau Nabi ngambek gitu kan ya, Nabi ngambek karena sesama istri musuhan gitu kan ya, sama istri musuhan itu udah sesuatu yang biasa, Jadi enggak kayak film-film istri yang soleh itu begitu datang cium tangan terus nurut aja ngeyel lah. Istrinya Umar aja ngeyel kok ya. Istrinya Umar. Sampai adanya suatu hari itu ada sahabat itu mau ngadu, istrinya cerewet betul, banyak ngeluh. Mau ngadu ke Umar, begitu dia mau ngadu, lagi ke rumahnya kok Umar lagi dimarahin sama istrinya. Nah, nggak jadi. Nggak jadi. Jadi kata Umar, weh ngapain kamu? Nah, nggak jadi Umar, nggak jadi. Ah udah, kamu udah lupa disampaikan. Ya udah, terus ya ngomong tadinya saya mau ngadu cerewetnya istri saya banyak ini. Tapi kok ternyata kamu nasibnya sama kayak saya. Jadi kata Umar ya
Kita sama perempuan nggak boleh seperti itu. Jadi dia itu merawat anak-anak kita dan itu bukan tugas dia. Dia merapikan pakaian, ngurus makanan, ngurus semuanya dan itu bukan tugas dia. Jadi jangan terlampau manulah gitu. Itu Umar yang keras gitu ya seperti itu. Jadi memang harus ya marah gitu. Jadi jangan kebayangnya perempuan yang soleh itu perempuan yang nurut ya, nurut 100% ya. Nurut. Jangankan perempuan, kucing aja nggak nurut sama kita kan ya. Apalagi perempuan ini punya otak sendiri, punya hidupnya kita punya binatang peliharaan aja nggak nurut. Tapi ini juga menunjukkan ya gimana Nabi itu ya. Nabi itu walaupun anaknya sudah menikah, tapi dia tetap mencoba untuk mengarahkan anak-anaknya supaya bisa tetap ibadah jaga itu. Jadi memang kewajiban mendidik anak itu tetap sampai meninggal gitu ya. Sampai meninggal dia harus tetap membimbing anaknya. Kalau anak melakukan dibimbing ke arah jalan yang benar, diingetin. Tugasnya sih cuma ngingetin aja. Masalah anaknya ngeyel gitu ya. Kalau nggak baca hadis gini kita nggak percaya ini kalau Fatimah ngeyel dibilang anak Nabi. Apalagi anakmu nanti kalau ngeyel akbar. Oh. Anak saya tuh kalau saya bangunin subuh itu bisa 5 kali itu baru bangun itu bolak-balik. Tapi ya ingat aja lah bahwa itu titipan gitu kan. Tugas kita bangunin, bolak-balik bangunin. Sampai dia bangun. Dan itu apa? Kenapa? Ya marah sih ya nggak apa-apa sih. Cuman marah yang penting jangan ditendang pakai jurus taekwondo aja. Oh, ya. Jangan Ustaz, nggak boleh. Apanya? Nggak boleh Ustaz. Siapanya? Ya marah ya nggak apa-apa sih. Tapi marah kan pakai ucapan kan marahnya. Apa ya? Kalau saya gelitikin sih kalau. Nggak boleh ya. Nggak boleh itu. Cuma lembut aja. Ya tapi dilihatlah Mas Jadi kalau istri itu misalnya tidurnya udah kemalaman dia walaupun subuh udah azan ya nggak usah dibangunin. Tunggu setelah kita pulang dari masjid baru bangunin. Kalau lagi tapi kalau istri dari habis isya ngorok terus ya pas azan ya bangunin. Lihat kondisi lah ya, lihat kondisi. Termasuk Nabi kan nggak bangunin Aisyah kan ketika sholat malam kan ya. Kan kebayangan walaupun Nabi ngomong kan, Nabi walaupun di hadis itu ngomong sebaik-baiknya laki-laki itu yang bangun malam dan membangunkan istrinya untuk sholat malam. Dan sebaik-baiknya perempuan juga yang seperti itu. Itu Nabi ngomong gitu. Kenyataannya dia nggak bangunin Aisyah itu saat tidur. Saat tidur itu. Bangunin. Nabi malah ketika sholat kan kaki Aisyah nyelonjor, diangkat, geser. Sama Aisyah ditarik. Kalau kita udah ngamuk, nggak mikir orang sholat bukannya ngamuk. Tapi kalau Nabi aja ya. Bayangin lah, tahu Nabi. Kan artinya Nabi tahu lah kalau Aisyah itu tahu kalau Nabi lagi sholat kan ya. Begitu dia disentuh kan kaki mau sujud Nabi, kaki ditarik. Berarti Aisyah tahu. Tahu lah. Nah yang disentuh gitu kan langsung tarik kan berarti tahu kalau Nabi sholat. Udah kerjaan tiap hari Nabi tahu lah. Tapi dia enggak biasa-biasa aja tuh enggak. Tapi kalau kita mungkin udah kita marahin ya, enggak ngerti kita sholat. Nabi seperti itu. Dan ternyata manusia paling banyak ngeyelnya ya. Jadi memang kalau ketemu orang ngeyel itu ya wajar ya. Anak Nabi aja ngeyel apalagi anak kita. Jadi ingat aja ini hadis ini Mas Adi, supaya sabar gitu. Mungkin kata kita ngeyel gitu loh, tapi kata istri kita yang juga ngeyel. Padahal berarti kan sama-sama ngeyel. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf kalau berbicara dia. Akhbara telah mengabarkan kepada kami Malik an dari Ibnu Syihab an dari Urwah
dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berbicara dia, kalau karena ternyata Rasulullah SAW sungguh yada'a meninggalkan al-amala amal dan huwa dia yuhibbu mencintai dia untuk ya'mal mengerjakan dia dengan hiknya khosyata karena takut bahwa ya'mala mengerjakan kepada hiknya an-nasu manusia. Pak maka yufrodo diwajibkan alak pada mereka. Dan tidak sabahas sholat sunat Rasulullah SAW subhatan sholat sunat ad-duha sholat duha kot sama sekali. Dan ini sungguh usabih mengerjakan sholat sunat aku kepadanya. Hadis ini menceritakan bahwa Aisyah itu mengatakan Nabi itu ketika dia itu tidak mengerjakan suatu amal ya. Ada suatu amal itu Nabi itu senang sebenarnya mengerjakan. Tapi dia khawatir kalau dia ngerjakan itu nanti diwajibkan. Nanti diwajibkan. Makanya ada Nabi itu cuma ngomong aja tapi tidak mengerjakan. Nah di hadis ini kaitannya dengan yang berikutnya itu adalah Nabi itu tidak pernah mengerjakan sholat sunat duha. Menurut Aisyah. Sama sekali. Kata menurut Aisyah sama sekali. Tapi Aisyah mengerjakan. Aisyah itu mengerjakan. Jadi sholat duha itu kalau apakah benar kata Aisyah? Ini kan kata Aisyah. Kenyataannya Nabi itu pernah sholat duha itu 2 kali. Nabi itu sholat duha. Sholat duha yang pertama itu ketika di Futuh Mekah. Nabi itu sholat di rumahnya itu 8 rakaat sholat duha 8 rakaat. Kemudian dia pernah diundang oleh salah satu sahabat untuk ke rumahnya karena rumah itu mau dijadikan masjid itu ya. Nabi diundang datang pagi-pagi dia sholatnya itu sholat duha. Jadi cuma 2 kali Nabi itu pernah sholat duha. Nah, yang harus kita pahami di dalam meriwayatkan hadis itu kadang meriwayatkan itu menurut pengalaman dia. Menurut pengalaman dia. Jadi belum tentu dia nggak salah dia meriwayatkan itu. Tapi bisa jadi kalau ada ucapan seperti itu bisa jadi ucapan itu belum tentu benar. Karena tapi itu kan pengalaman dia. Seperti kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi itu melakukan sholat duha sama sekali. Ya nggak salah dia tidak pernah melihat Nabi. Seakan-akan hadis ini menunjukkan bahwa sholat duha itu nggak ada. Tapi di hadis lain Nabi itu pernah melakukan sholat duha 2 kali. Hanya 2 kali aja Nabi. Nah sekarang gimana kalau orang dia selalu melakukan sholat duha? Ya nggak apa-apa. Kalau orang mau rutin melakukan sholat duha. Karena memang ada gitu lah sholat apa itu namanya di hadisnya itu ya. Nabi berwasiat untuk sahabat itu untuk tidak meninggalkan 3 hal. 3 hal itu sholat witir, sholat duha, dan sholat malam ya kalau tidak salah itu sholat malam. 3 hal itu. Jadi dengan dasar itu kalau orang dia melakukan sholat duha terus ya nggak apa-apa. Kenapa Nabi itu nggak mengerjakan? Karena takut diwajibkan. Takut diwajibkan. Nah nanti juga kita akan ketemu nih hadis yang seorang sahabat tuh mengatakan bahwa itu Nabi itu menyukai ini. Tapi kan belum tentu, itu kan kesimpulan sahabat. Kesimpulan sahabat. Nanti hadis itu akan ketemu dengan gini, misalnya ini Mas Yusuf, nah Akbar cerita gitu, atau saya cerita, oh Mas Yusuf itu paling seneng mangga. Kenapa? Karena setiap saya kasih mangga, Mas Yusuf itu makan lahap. Dimakan, berarti menyimpulkan bahwa Mas Yusuf itu senangnya mangga. Tapi Akbar tahu sebenarnya Mas Yusuf itu nggak senang mangga. Nah, Mas Yusuf itu kalau mau beli di rumah itu senangnya itu duren gitu.
Cuman masalahnya ketika Mas Yusuf itu datang ke rumah saya kasihnya mangga, saya kasih pilihannya tuh nggak ada pilihan duren. Adanya mangga, kurma, dia ngambil mangga. Jadi belum tentu juga kesimpulan dia Nabi menyukai ini. Ya yang tahu ya. Makanya kalau ada dua periwayat itu kemudian ada riwayat orang yang lebih dekat yang dipakai itu nanti hadis itu ya dari yang ceritanya Akbar gitu loh. Yang ceritanya Akbar. Termasuk juga tadi Aisyah ngomong tapi tidak pernah sholat sunat sama sekali. Sholat apa itu namanya? Duha. Begitu ada cerita hadis yang menceritakan bahwa Nabi pernah melakukan sholat duha, maka dipakai itu. Sholat duha yang tidak pernah dilakukan depan Aisyah. Hadasat lam pada kami Abdullah ibnu Yusuf kola berbicara dia. Abaro mengabarkan kepada kami Malik an dari Ibnu Syihab an dari Urwah Ibnu Zubair an dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Anna sunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata di suatu lailati malam di masjid sholat maka sholat dia dengan sholatinya annasu manusia sumatro sholat dia min dari qabilah dari depan ya, qabilah itu depan. Pak maka kasurus bertambah banyak anasu manusia. Suma terus istama'u berkumpul mereka min dari lailati malam asalisati yang ketiga atau arrobiati yang keempat. Pak makalam tidak yakhrut keluar dia ilak wadahi mereka Rasulullah SAW. Pak makalama ketika asbahan subuh memasuki subuh Kola berbicara dia kot sungguh ro'a itu melihat aku alladhi yang sonatum berbuat kalian. Wa dan lam tidak yamna melarang nik padaku min dari khuruji keluar ila padakum kalian illa kecuali anisunya aku khositu takut aku an untuk tufrodo diwajibkan alak padakum kalian wa dan dalika itu fi di Ramadan. Ini kalau menurut hadis ini di bulan Ramadan Nabi keluar sholat ya untuk sholat. Orang-orang kumpul. Malam pertama sholat kumpul, malam kedua banyak orang tadinya belum pernah nggak kumpul gitu deh. Begitu lihat Nabi ada, datang mereka. Nabi sholat, ikut. Hari kedua juga gitu. Hari ketiga atau hari keempat sama orang-orang udah pada kumpul. Nah ngelihat itu Nabi nggak jadi keluar karena dia takut kalau dia datang nanti itu diwajibkan. Jadi hadis ini tuh menunjukkan bahwa Nabi itu berusaha membuat agama itu seringan mungkin. Sesuatu yang dia tidak harus atau tidak wajib itu nggak usahlah terlampau dipaksakan. Makanya termasuk juga kepada anak-anak, kepada perempuan atau kepada yang mereka tuh masih lemah imannya. Jangan memaksakan agama itu sama seperti memaksakan kepada diri kita. Beda. Misalnya, kita ini ingin nih, istri kita itu kita pingin tahajud atau apa. Ya, lihat-lihat lah. Lihat-lihat level istri kita ini memang seneng nggak tahajud. Ya. Jangan nggak tahajud karena nggak enak sama kita, terus malah capek atau banyak keluhan. Ya udah, kalau kita mau tahajud aja, nggak masalah. Atau nggak usah misalnya dia nggak mau puasa sunat atau apa. Tapi kalau memang mereka mau melakukan ibadah itu ya didukung. Termasuk juga anak-anak gitu ya, jangan juga terlampau dipaksakan. Prinsipnya kan di hadis itu, kalau di hadis itu dikatakan ada orang Badui datang ke Nabi. Apa itu Islam katanya? Ya sholat, syahadat, sholat 5 waktu. Kemudian puasa, ya bayar zakat, sholat, bayar zakat, puasa.
haji kalau mampu. Kata orang Badu itu, nggak saya tambahin, nggak saya kurangin. Kata Nabi kalau dia benar masuk surga. Kata Nabi. Jadi patokannya itu aja lah. Kalau asal dia mau udah sholat 5 waktu, udah cukup itu. Itu aja. Kalau mau lebih atas keinginan pribadi sih nggak apa-apa. Tapi jangan kita memperberat. Karena Nabi itu tidak suka memperberat sahabat-sahabatnya dengan kewajiban-kewajibannya. Mungkin yang dipikirin Nabi itu kalau dia melakukan itu dia bukan mikirin sahabat ya. Mungkin kalau sahabat cuma seneng aja. Sahabat tuh begitu diwajibkan nih seneng malahan sholat tuh. Dia mikirin kita loh, umat Islam di belakang-belakang yang malas-malas kayak kita ini udah dipikirin sama Nabi. Sholat 5 waktu aja susah, mau ditambah sholat kan. Nah, berdasarkan hadis ini, Imam Malik itu dia tidak mengatakan bahwa sholat tarawih itu tuh ya nggak ada. Sholat tarawih itu adanya itu hari pertama, kedua. Jadi kalau mazhab Malik itu dia nggak melakukan sholat tarawih. Karena menurut hadisnya seperti ini. Yang sholat tarawih ada itu kan di zaman Umar. Zaman Abu Bakar pun nggak melakukan sholat tarawih. Itu adanya di zaman Umar. Umar dasarnya apa? Dasarnya itu Nabi itu ngomong gitulah. Ucapan Nabi, cuman beda penafsiran Umar. Umar itu ngomong, Nabi itu kan ngomongnya gini, saya udah melihat yang kalian lakukan. Yang menghalang saya dari keluar, artinya saya itu sebenarnya pengen sholat. Artinya memang sholat itu ada gitu loh. Yang menghalangi saya itu keluar untuk sholat itu karena saya takut wajib. Berarti kan sebenarnya bisa sholat. Makanya Umar memutuskan bahwa sholat tarawih itu ada. Dua penafsiran yang berbeda oleh hadisnya sama. Imam Malik menyatakan enggak ada sholat tarawih. Tapi Umar justru ada sholat tarawih. Kan enggak? Sama beda penafsiran. Itu termasuk itu namanya ya bukan berarti itu nanti ngitungnya itu bid'ah gitu loh. Bid'ah itu kan kalau dia tidak ada patokan hadisnya sebenarnya. Nggak ada patokan hadisnya. Tapi kalau kesimpulan berdasarkan satu hadis, ya itu nggak disebut sebagai suatu bid'ah itu. Dia menafsirkan hadis, dasarnya hadis. Tapi kan orang kan ketika ini berbeda dengan ini, berbeda dengan ini. Perbedaan itu banyak sekali. Makanya tadi ada tetangga itu nanya ke saya tentang hukum waris. Ada anak angkat. Nah, dia anak tiri tapi nuntut mau dapat warisan. Gimana? Nah, kalau di hadisnya itu nggak boleh, nggak ada waris. Dia nggak punya anak, dia punyanya anak tiri. Ya udah berarti itu yang benar ya nggak? Ya tapi itu bisa jadi saksi. Ya masalahnya namanya namanya fikih itu banyak macamnya. Saya ambil contoh nih Imam Malik ya. Imam Malik itu ketika seseorang itu menurut Imam Malik kalau orang itu dia anak nggak punya, bapak nggak punya, terus dia saudara nggak punya kan berarti nggak ada ahli waris, nggak ada asobah kan ya. Hartanya ke siapa? Harta warisannya. Iya, ke Baitul Mal. Tapi kalau Abu Hanifah tuh nggak ngelihat itu. Oleh Abu Hanifah itu, ya dia masih punya saudara nggak, kerabat enggak. Walaupun bukan asobah, tapi ya mendingan dikasihin kerabatnya lah. Daripada dikasihin ke Baitul Mal. Kan al-aqrabina aula ba'dukum aula ba'di gitu kan ya di Quran itu. Kerabat itu lebih utama dibandingkan dengan yang lain gitu kan ya. Nah, kata Abu Hanifah. Jadi bisa jadi walaupun dia anak tiri tapi kan hubungannya
Kalau hakim memutuskan ya bisa jadi. Penafsiran jadi beda. Oke, udah jam 10. Ada pertanyaan. Yuk, kalau nggak ada kita doa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana kunana minal khasirin. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa nas'aluka kalimatal haq fil ghadabi wa ridha wa nas'aluka kalimatal ikhlas fil ghina wal faqr. Allahumma qani'na bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana inna na'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik. Wa na'udzu bika min la nuhsisana ilaika anta kama asnaita ala nafsi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna na'udzubika min syarri nafsi was-syaitani was-syirki wal kufri wal nifaq wa sul ahlak fi ahli wal mal. Rabbana inna na'udzubika min adzabil jahannam wal jari qabr. Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawm wa khairu ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadil wa syarri ma ba'da. Rabbana inna nas'aluka khairu qada' fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada' fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin amal wa na'udzubika min narika wa ma qaraba ilayha min qawlin amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina. Yuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.